Dan video-videonya mungkin izin mau up di sosmed kami, sosial medianya kami yang Instagram, Belekom maupun yang Facebook dan lain-lain. Mungkin di sini saya izin memang. Mungkin bagus tidak bagus, tetap mungkin mau up sebab itu akan menjadi pelaporan kami di kementerian. Jadi itu saja ucapan dari saya. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ibu yang tadi bertiga. Kalau bertiga aku mau. Jadi kami paling kecil. Keesokan harinya, singkat saja ya, kalau lama. Jawaban mana? Kami mau tidur. Ucap si kakek paling kecil sambil menderaikan air matanya. Mereka pun tiba di hutan yang dikatakan oleh ibunya. Si kakak kambing memilih satu tempat untuk mereka membuat rumah. Aku ingin buat rumah sendiri. Aku juga. Baiklah, silakan kalian membuat rumah masing-masing. Tapi aku akan membuat rumah yang paling mudah karena aku ingin tidur-tiduran dan bermain-bermain saja. Lalu si kakek paling kecil membuat rumah dari daun-daun. Ia mengumpulkan daun yang ada di sekitarnya, lalu dalam waktu yang sangat cepat rumah si kambing ketiga pun berdiri. Lalu si kambing kecil pun kembali bermain. Sekarang si kambing kedua, dia memikirkan bagaimana caranya agar rumahnya juga cepat selesai dan dia bisa bergabung dengan si kambing paling kecil. Dia lalu mengumpulkan ranting-ranting pohon dan membangun rumah. Tak memerlukan waktu lama, rumah pun selesai. Sekarang rumah sudah selesai, waktunya bermain. Nah, kedua kambing kecil itu segera bermain. Buat rumah begitu lama. Kalau kau membuat rumah cepat, kau pasti bisa bermain dengan kami. Tiba, tanpa mereka ketahui, sepanjang siang tadi, seekor anjing selalu mengintip mereka. Anjing itu pun datang ke depan rumah si kambing paling kecil. Kemudian si kambing kecil itu ketakutan. Oh, buka pintunya! Tidak ada yang pintu rumahku. Lalu si anjing itu kembali menggonggong. Nah, dia lalu meniup rumah daun itu sehingga rumah daun itu pun roboh. Si kambing paling kecil berlari ke rumah kakak kedua. Si kambing kedua pun membuka pintu rumahnya dan menarik adiknya masuk ke dalam. Membuka pintunya. Buka pintunya! Ayo cepat buka pintunya! Tidak! Buka pintunya! Si anjing itu pun meniup rumah dari ranting. Dan apa yang terjadi? Apakah rumah itu roboh? Apa roboh? Pintar sekali. Rumah itu kemudian roboh dan kedua kambing itu berlari ke rumah kakaknya. Sesampainya di rumah kakaknya, mereka langsung ditarik masuk ke dalam dan pintu dikunci oleh si kakak pertama. Anjing pun segera datang mendekat dan kembali menggonggong. Ia meminta pintu untuk dibukakan, tapi ketiga kambing itu tidak mau membuka pintunya. Berkali-kali ia meniup
dia kemudian memilih kembali pulang ke rumahnya. Nah, sampai di sini saja cukup, kita tidak selanjutkan ya. Demikian itu dikonversi dari dongeng asing. Nah, kita tidak bisa membicarakan, mungkin bagi anak-anak itu biasa, tapi orang tua yang dan kebetulan saya juga merantau di Bournemouth, tapi sudah hampir 15 tahun dan tidak tahu bahasa daerah. Dan apa ya, karena mungkin bisa dibilang lingkungan saya adalah anak-anak, dan anak-anak ternyata tidak pakai bahasa itu. Jadi diskusi kecil dengan teman-teman, kita mengenal ternyata di Gorontalo itu ada kamus bahasa Gorontalo yang sudah sangat terkenal di luar dan ternyata tidak dikenal di Gorontalo. Dan sampai saat ini itu adalah, saya tadi baru saya cek, itu dicetak di tahun 2001 kalau tidak salah. Itu adalah kamus yang ditulis oleh Pak Mansur Pateda. Dan apa ya, sampai saat ini kamus itu tidak mengalami upgrade atau itu dalam hal kosakata dan lain-lain. Kira-kira hal ini, upgrade atau buku kamus bahasa Gorontalo ini tidak bisa diambil alih begitu oleh kantor bahasa dan diperkenalkan kembali untuk anak muda seperti saya yang lutang-lutung di daerah-daerah dan tidak tahu bahasa daerah. Terima kasih. Bapak, sebenarnya saya tadi sangat tertarik dengan penyampaian Bapak tentang bahasa Gorontalo tadi. Jujur saya juga bukan orang Gorontalo asli, saya pendatang di sini. Kebetulan saya mengajar di SD swasta. Jujur ini di sekolah kami itu untuk guru bahasa Gorontalo-nya itu hampir tidak ada. Begitu. Jadi saya sangat-sangat miris sekali kita ada di Gorontalo, tapi banyak yang tidak tahu bahasa Gorontalo. Mungkin perlu ya ada kelas, bagaimana kalau undang 7 bulanan, bagaimana kalau undang 3 bulan atau 40 bulan gitu. Mungkin itu dulu dari. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bapak, dan ini terkait dengan Pak Iyana Kunoho. Nah ini kenapa saya tertarik, karena begini Pak, itu merupakan seni yang ada di Gorontalo, tetapi sayangnya Pak, untuk melestarikan hal ini, terutama kita sebagai guru, kita sendiri juga tidak tahu. Makanya dari melalui kesempatan ini saya berharap teman-temannya kita sebagai guru itu diadakan pelatihan dulu bagaimana menjadi lancar dalam Pak Ilmu walaupun kemarin sudah diadakan pelatihannya Pak, tetapi hal ini mungkin tidak sampai di kami. Makanya kalau bisa Pak, mungkin kalau bisa ya, kalau mungkin untuk kabupaten saya dari Kabupaten Gorontalo, ya insya Allah mungkin ada utusan di setiap lembaga untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo tahun 2022 mencari buku cerita anak, juga tidak ditemukan satu buku cerita anak berbahasa Gorontalo, ya. Yang menarik ya, yang dikemas menarik. Nah, kalau kita berbicara tentang buku mendongeng misalnya, ya. Nah itu kan harus ada ilustrasi yang menarik bagi anak-anak. Jadi mungkin kita menyangka anak-anak di Gorontalo ini tidak terlalu minat membaca. Ternyata tidak Bapak Ibu, ya. Mereka sangat berminat untuk membaca sebetulnya. Tetapi sangat mungkin itu terjadi karena kita belum memberikan bahan bacaan yang bermutu kepada mereka, yang menarik bagi mereka, ya. Jadi kita melatih di Dr. Muhammad namanya pilihannya, saya kaget ya. Awalnya kami SMP ya, waktu sekali 20 waktu itu ya, kami menyangka awalnya mereka tidak tertarik pada ilmu itu, ya. Kami mereka dilatih, mereka akhirnya mampu melahirkan lirik-lirik pada ilmu ini, ya. Jadi seperti itu kalau anak-anak kita, tetapi karena kita belum memberikan bahan bacaan yang bermutu bagi mereka, ya, pengemasannya juga berikan. Untuk itu kami sejak 2022 lalu ya, 2023 yang disampaikan Mas Majid tadi, wejangan ya. Wejangan ini mungkin sekadar penguatan kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih kepada Ibu Raihan yang telah
penulisan buku cerita anak. Ya, Bapak Ibu yang jadi peserta di sini ada, yang penulis ada. Oke, alhamdulillah. Yang sering mana Pak? Alhamdulillah. Jadi harus ya. Jadi ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Tahun ini, tahun lalu ya, tahun lalu kami menghasilkan 33 dan tahun ini insya Allah 80 buku cerita anak yang dihasilkan. Hadiahnya sudah terima hadiah belum? Sudah Pak. Sudah ya. Berapa terima? Sebulan? 6 juta potong pajak. 3 boleh ya? Boleh. Banyak diambil. Oke, satu buku cerita anak itu lebih kurang 6 juta ya. Jadi hadiahnya itu sampai itu hadiahnya lebih kurang 300 juta. Nah, tapi yang paling membahagiakan buku cerita anak itu adalah milik penulis ya. Misalnya digunakan oleh penulis ya, bagi yang Bapak Ibu guru misalnya ya, untuk konsulat itu untuk dibagikan nanti kepada masyarakat. Tapi setidaknya untuk tahap awal menyediakan buku bacaan itu secara daring ya, nanti akan diinput ke lama namanya penjaring ya, penjaring nanti informasi bagi kita bersama. Melalui forum ini saya minta kepada Bapak. Kok yang baru curhat kok itu terlalu akrab dengan cerita Abu Nawas. Mungkin tahu kan? Nah, Abu Nawas itu cerita-ceritanya lucu, tapi sangat makna. Akhir itu, secara dia tidak sadar deh, tapi kayaknya sadar karena beliau paralel. Dongeng yang mengandung nilai-nilai pendidikan, baik pendidikan moral, agama, atau nilai pendidikan lainnya yang disampaikan secara tersirat. Nah, kira-kira apa dongeng yang ada di sini di Gorontalo? Sampaikan pesan moralnya, anak-anak akan paham. Oh, tidak boleh rakus, tidak boleh serakah, seperti itu. Dan masih banyak contoh yang lain. Kemudian dongeng dia yang biasa itu bukan curhat. Kayak di dongeng kemarin waktu itu. Jadi dongeng menceritakan suka duka dan impian seseorang. Kita mau cerita yang selalu ibu ceritakan itu, orang mungkin ingat Abu Malina. Kisah dongeng apa namanya ya? Padalah bakti seekor kuda kepada tuannya. Nah, ada banyak sekali dongeng ini. Jadi ini mungkin teorinya ya. Nah, saya pikir semua 7 dongeng jenis dongeng tahu. Bisa teman-teman ya sampai di sini? Oke. Jadi ini kan bukan kuliah. Jadi kita masuk di teknik. Nah, kalau dilihat di Google, tekniknya ini kadang bikin sulit. Saya kan mau bikin tidak pede. Itu yang saya temukan di lapangan. Kemudian saya merangkumnya menjadi 3, yaitu kuasai bahan. Kenapa harus kuasai bahan? Itu tidak boleh menghafal. Karena kalau menghafal, orang lupa satu kata, maka orang lupa semuanya. Jadi yang kalau membutuhkan menguasai bahan itu adalah menguasai isi ceritanya. Jadi dongeng ini terserah kalau mau bolak-balik bagaimanapun, kalau kamu kuasai dongengnya, maka tidak akan ada yang berubah, tidak akan berubah maknanya. Kita bicara praktek, jadi lebih memahami observatifnya apa yang ingin disampaikan di dalam dongeng ini, siapakah tokoh-tokohnya dan apa dia punya karakter dia itu sebagai apa di sini. Jadi klimaksnya di mana, penyelesaiannya bagaimana. Saking bersemangatnya mendongeng, orang ingin lihat kita itu hebat, kita lupa siapa yang di depan kita ini. Ini anak ada yang susah tidur, ini yang lari-lari, tidak peduli cerita itu. Nah, itu berhubungan dengan menguasai bahan. Kalau kita tidak menguasai bahan, maka kita tidak akan tahu di mana kita bisa memutuskan cerita dan bagaimana cara memutuskan cerita itu sehingga pesan moralnya tetap tersampaikan dan cerita itu selesai. Jadi seperti itu. Nah, ketika jadi begini, 15 menit, pokoknya kita diundang 15 menit, jangan menuruti waktu itu. 15 menit, kalau baru 10 menit pun suara anak-anaknya terlihat tidak senang, begitu, maka kita itu penampilan kita yang semuanya tergantung, semuanya
Jadi seperti itu. Kemudian yang sebenarnya permasalahan anak-anak di kampung itu. Apa budaya kebiasaan masyarakat itu? Nah, kemampuan membaca ini dan menguasai keadaan ini akan kita rangkum dalam cerita kita nanti. Apa yang bisa kita masukkan? Misalkan di Nantu kemarin masalahnya apa? Jadi keluhannya dari Kak Teri, katanya burung kalau itu diburu untuk dimakan. Nah, itu adalah hal yang tidak ada signal kan? Kalau di Pulau ada signal. Jadi bertanyalah pada yang di situ kan ada siapa pemuka masyarakat atau siapa saja yang tahu tentang lalu bahwa lalu itu kalau bapaknya mati, anaknya dan ibunya juga mati. Itu bisa jadi kita angkat sebagai cerita yang menyedihkan sehingga anak-anak itu tersentuh. Jadi tidak boleh makan kalau orang, kalau dari bapak yang orang lengkap dia dengan anak mati. Jadi kita harus tahu bahwa ketika mengangkat cerita tentang Malo ini, tahu Malo kan? Tahu? Burung julang Sulawesi. Julang Sulawesi. Ada yang tidak tahu julang Sulawesi? Ada yang tahu? Ada yang tidak tahu? Ayo kita ngomong.